Bab 656. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Apakah kamu menggambarnya dengan benar? Pria yang sangat baik dan tampan. Bukankah hampir setingkat pria kasar? Kel. Dewa Perang Ares. Dia adalah tokoh terbesar yang paling dekat dengan mendapatkan gelar Raja Pertama. Grid sekarang tahu. Jika bukan karena Lawel, tahta Raja Pertama akan diduduki oleh Ares. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang menyebut diri mereka tampan. Bukankah kata-katamu terlalu berlebihan? Ares memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa nyaman. Kepribadiannya yang ceria dan penampilannya yang biasa, memberi kenyamanan dan kesukaan pada orang lain. Pernahkah kamu mendengar jika kamu tampan? Itu aneh. Aha, teman ini. Ares tersenyum, dan menusuk sisi Grid dengan sikunya. Apakah kamu bertingkah sopan di depan kekasihmu? Kekasih. Di manakah kekasihnya? Grid mengikuti pandangan Ares. Itu adalah Jishuka. Keindahan yang mengesankan dengan kulit kecoklatan dan anggota tubuh memanjang seperti model. Dia menonjol, bahkan di tengah kerumunan ratusan orang. Dia bukan kekasihku. Aku tahu rumor, jika kamu menaklukkan Jishuka dan Yura. Aku tidak menaklukkan mereka. Mendapatkan bunga Amerika Selatan dan bunga Timur terbaik di dunia. Aku iri. Aku akan punya kesempatan, jika aku hanya 10 tahun lebih muda. Yah. Tidak, mereka bukan kekasihku. Pikirkan hal itu secara realistis. Kecuali, aku adalah orang yang menyelamatkan alam semesta dalam kehidupan masa laluku. Tidakkah aku akan menjadi sampah, karena memiliki dua orang sebagai kekasih pada saat yang sama? Petik 2. Oh, maka kamu hanya berkencan dengan Yura. Hubungan dengan Jishuka hanya kilatan api. Berhenti bicara. Grid mendapatkan aroma doran dari Ares. Dia pikir, tidak ada gunanya repot berdebat dengan orang lain. Grid menggerutu dan menoleh. Mata Ares tenang, saat dia melihat Grid. Dia tipe yang murni dan jujur. Sulit dipercaya, jika dia adalah pemilik sebuah kerajaan. Tidak ada rasa malu dan ekspresi emosinya jujur. Ares yang berusia 49 tahun tahu, jika orang-orang seperti Grid biasanya tidak menikamnya dari belakang. Tentu saja, aku tidak bisa sampai pada kesimpulan terlalu cepat. Fakta jika kesan pertama itu baik tidak dapat ditolak. Overgeared Guild mungkin telah menggunakan trik kotor untuk menjalin aliansi dengan tentara Ares, tapi itu sudah berlalu. Mereka dapat dengan mudah menangani pasukan elit lapis baja, berkat anggota Overgeared. Ares pikir itu benar untuk membangun hubungan yang baik dengan Grid dan Overgeared Guild mulai sekarang. Aku hanya bercanda. Kamu berpikiran sempit, untuk seorang pahlawan. Bukankah seharusnya seorang pria, memiliki hati yang lebih luas? Sama sepertiku. Kel. Ares mulai mengolok-olok Grid yang sunyi. Orang tua ini. Tidak, sulit untuk percaya, jika dia adalah pemimpin tentara Ares yang terkenal. Kita harus waspada. Apakah dia bertindak? Jishuka dan Yufemina mulai waspada saat menonton Ares. Scott menghela nafas panjang. Itu seperti Lawel, ketika dia bersama Grid. Jishuka dan Yufemina menggaruk pipi mereka. Mereka secara kasar memahami tipe orang seperti apa Ares. Ares sangat menyukai sifat Grid. Selain itu, dia menentukan jika kekuatan Overgeared Guild dan kerajaan Overgeared diperlukan dalam jangka panjang. Aliansi ini mungkin dipaksakan, tapi dia berharap itu akan bertahan lama. Karena itu, dia bertemu Grid dengan tulus. Masih tidak mencukupi. Kastil Ares, pusat pelatihan pusat. Ares meluncurkan 10.000 pasukan baru yang ia latih. Skill Fostering Strong Soldierku hanya level 2. Jadi, aku hanya bisa memberikan 20 tipe atribut. Level awal para prajurit hanya 200. Yah, itu jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan titik awal pasukan elit lapis baja. Hahaha. Petik 2. Kelompok Grid dan tentara Ares telah pergi untuk melihat para prajurit. Perilaku Ares untuk mengungkapkan skill dan pasukan barunya kepada orang lain, adalah tidak masuk akal. Apa kamu kehilangan akal sehat? Scott berteriak terlambat. Dia tidak bisa mengerti, mengapa Ares mengungkapkan tangannya kepada Grid dan anggota Overgeared. Ares mengangkat bahu. Mereka sudah memahami beberapa kemampuanku. Mengapa repot-repot menyembunyikan apa yang akan terungkap seiring waktu? Lebih baik untuk mengetahui sejak dini dan menjadi pintar. Kel. Scott bernapas dengan kasar dan menghela nafas panjang. Penampilannya yang biasa dan keren hilang. Wajahnya begitu kuyu, sehingga dia sepertinya akan pingsan. Grid mengajukan pertanyaan dalam suasana canggung ini. Atribut yang berbeda, apakah ini skill yang bisa mereka pelajari? Petik 2. Mari kita lihat. Hal-hal seperti teknik berkendara tingkat advance, heavy armor mastery, weapon mastery tingkat intermediate, dan perisai anti-sihir pemula. Oh, ada juga cas pemula. Ada beberapa. Banyak slot skill diisi, karena aku memasukkan 2 skill tingkat advance. Petik 2. Ini bukan lelucon. Di Satisfy, ada 2 cara bagi player untuk melatih pasukan. Yang pertama adalah membangun barak di wilayah tempat mereka menjadi raja. Maka modal dan orang akan diinvestasikan untuk melatih tentara.
Tergantung pada level barak, tingkat dan skill para prajurit yang dihasilkan bervariasi. Itu seperti game terkenal 1 abad yang lalu, X-Starscraft. Itu nyaman untuk menggunakan sumber daya untuk menghasilkan tentara. Tapi, mereka memiliki kelemahan dari level rendah dan tingkat skill yang rendah. Kedua, seorang player bisa langsung melatih atau menginstruksikan EPC-nya, untuk merekrut dan melatih prajurit. Butuh lebih banyak pekerjaan, karena mereka harus mengurus semuanya. Itu memakan waktu dan menghabiskan uang. Tapi, para prajurit dapat memilih skill yang ingin mereka pelajari, dan level prajurit terus meningkat selama kursus pelatihan. Sebagai kesimpulan, Grid mengangkat tentara menggunakan metode pertama dan kedua. Para prajurit yang diproduksi menggunakan metode pertama, ditempatkan di unit yang lebih rendah. Seperti, pasukan keamanan. Sementara itu, prajurit yang diproduksi dengan metode kedua, dilatih sebagai pasukan elit. Khususnya, para prajurit yang dilatih oleh Asmopel dan Piaro, dijamin memperoleh level tinggi dan berbagai skill. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Tapi, karakteristik yang terpisah sulit untuk diberikan secara artifisial. Ada banyak kasus terjadi secara alami, selama pelatihan. Misalnya, tentara Piaro diberi atribut, peningkatan 120% dalam tingkat adaptasi ke medan sawah. Bagaimanapun, ini adalah kesimpulannya. Bahkan para prajurit yang dilatih langsung oleh Piaro dan Asmopel, tidak dapat memperoleh puluhan jenis atribut yang berbeda, dan skill tingkat lanjut adalah hal yang mustahil. Skill dipelajari dari tingkat pemula dan terus berkembang. Itu seorang prajurit. Namun tentara Ares memiliki skill tingkat advance sejak awal. Kemampuan Ares luar biasa. Scam, kamu benar-benar hebat. Tapi, bukankah skill besar akan memiliki kendala? Aku akan merahasiakannya, karena terlalu tidak menguntungkan bagiku. Haha. Petik 2. Tidak, kamu harus memberi tahuku. Aku pikir, kamu berpikiran luas. Aku berpikiran luas dan teliti. Petik 2. Dalam waktu singkat, Grid merasa nyaman berbicara dengan Ares. Mereka seperti teman lama. Jishuka, Yufemina, Pon, dan Regas menunjukkan minat besar pada kata-kata Ares. Di sisi lain, pasukan Ares bingung. Apa yang dia pikirkan? Overgeared Guild adalah orang-orang yang bisa mereka andalkan. Tapi, tidak mungkin untuk mengandalkan mereka selamanya. Suatu hari, akan ada konfrontasi. Ya, mereka adalah musuh potensial. Kenapa dia memberikan informasi dengan begitu bebas? Grid juga teman Kraugel. Kemungkinan informasi Ares akan terekspos ke Kraugel, dan ini dalam banyak hal tidak menguntungkan. Ares bertanya pada Grid, setelah memeriksa wajah-wajah anggota yang bersangkutan. Bagaimana? Tidakkah akan berlebihan, jika barangmu ditambahkan ke pasukanku? Bagaimana jika pasukan terkuat yang dilatih oleh Ares menggunakan armor terkuat yang diproduksi Grid? Kekaisaran. Kami akan mengunyah mereka. Tentu saja, itu tidak mungkin saat ini. Haha. Dia ingin mendapatkan Grid Blacksmith legendaris. Ares dengan tulus berharap. Dia percaya, jika pasukan terkuat yang tidak ada yang bisa melawan akan lahir, pada saat kekuatannya dikombinasikan dengan kekuatan Grid. Mari berteman. Ares tertawa dan mengulurkan tangannya. Pada saat ini, dia memancarkan martabat yang sebanding dengan Grid. Tidak, mungkin itu lebih dari dirinya. Paman tetangga yang umum itu menghilang, seolah itu sebuah kebohongan, dan tubuh yang mengancam seperti beruang mendekat. Sebagai seorang spesialis dalam melatih dan mengomandoi prajurit, wajar jika memiliki status dignity yang tinggi. Grid bertanya-tanya apa kelasnya. Grid mengesampingkan pertanyaan ini dan menjabat tangan Ares. Oke, mari kita berteman. Istana Kerajaan Belto. Bajingan kecil, mereka terlalu lambat. Orang yang duduk di atas tahta bukan raja. Itu Agnus, seorang pria dengan kulit pucat dan rambut hijau. Putar berputar. Sebuah benda melingkar bertatahkan permata, sedang berputar di tangannya. Mahkota yang melambangkan kerajaan Belto, diubah menjadi mainan semata. Raja Belto menyaksikan ini tanpa kemarahan, dan dengan hati-hati bertanya kepada Agnus. Aku memanggil semua pasukan yang dikerahkan di setiap benteng. Sekarang, mungkin bagi musuh untuk maju ke tempat ini tanpa gangguan. Bukankah ini berbahaya? Benteng-benteng itu adalah fasilitas pertahanan yang dibangun di tempat-tempat militer yang penting. Nilai benteng-benteng dalam perang itu hebat. Itu adalah fasilitas yang paling cocok untuk mengusir musuh. Namun, Agnus menutup semua benteng. Musuh bisa berbaris tanpa hambatan. Raja Belto dan orang-orangnya tidak bisa memahami niat Agnus. Agnus menjawab mereka. Kamu ingin tahu, mengapa aku mengumpulkan semua kekuatan militer kerajaan di sini? Ya. Lambang mawar merah muda di dada Agnus, terus menangkap mata para pejabat. Mawar melambangkan kekuatan terbesar kedua kekaisaran, Red Knight, yang berada di bawah komando Ratu Mari. Raja dan pejabat Belto yakin, jika Agnus adalah seorang pelayan kekaisaran. Sangat mengejutkan jika dia datang untuk membantu mereka. Tampaknya, tepat bagi mereka untuk bertahan hidup di bawah kekuatan yang mereka benci, daripada dibunuh oleh pengkhianat. Sayangnya, Agnus bukan orang yang dapat mereka andalkan. Aku ingin mereka datang ke sini secepat mungkin. Petik 2 tanda tanya petik 2.
Bukankah membosankan menunggu? Jadi, aku membuka jalan. Ayo cepat, kukuk. Semakin banyak tubuh, semakin nyaman. Ah, inilah alasan, mereka mengorbankan begitu banyak medan perang dalam perjalanan ke ibu kota. Para pejabat kerajaan Belto bergetar. Wajah mereka merah, karena menahan amarah mereka, seperti yang Agnus katakan. Begitu musuh datang, jangan melawan dan membuka gerbang. Lemparkan orang dan tentara ke musuh. Oke, kill kick. Uhahahat. Ini konyol. Pada akhirnya, beberapa bangsawan tidak tahan dan bangkit dari tempat duduk mereka. Kamu gila. Aku tidak percaya, jika kamu bertindak sesuai kehendak permaisuri Mari. Benar sekali. Jangan melawan musuh dan membuka gerbang. Melemparkan orang dan tentara ke musuh. Apa ini omong kosong? Hyok. Para bangsawan terdiam. Itu karena Agnus memanggil Lik. Ketak, klak, klek 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 klek. Lik itu terbungkus jubah dan memancarkan kekuatan sihir yang menakutkan. Mereka tidak tahu mengapa, tapi mereka langsung merasa ingin melarikan diri dari sini. Bunuh mereka. Agnus memerintahkan. Kuaang. Lik menembakkan sihir pada para bangsawan. Anda telah membunuh para bangsawan kerajaan Belto. Kontraktor Baal adalah orang yang mengeluarkan ketakutan mendasar pada manusia. Keluarga kerajaan Belto dan bangsawan yang tersisa tidak memiliki permusuhan terhadapmu, karena mereka menjadi lebih takut. Beberapa orang telah mengatasi ketakutan mereka. Mereka bermaksud melawanmu. Bunuh lebih banyak. Kuarururung. Nama Lik yang terus membunuh mengikuti kehendak tuannya adalah Mumut. Mumut tidak memiliki wajah seperti tengkorak, tapi dia tampak meneteskan air mata. Bab 657. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Bukankah itu aneh? Tentara Ares harus menempati total 13 benteng sebelum tiba di ibu kota. Itu adalah perang besar. Kesulitan pendudukan benteng begitu tinggi, sehingga anggota Ares dan kelompok Grid cukup gugup. Ini harus menjadi pertarungan yang sulit. Tapi karena suatu alasan, semua benteng itu kosong. Semua benteng dalam perjalanan ke ibu kota kosong, tanpa satu pun tikus. Apa alasan untuk membersihkan benteng? Apakah mereka sudah menyerah pada perang? Benteng adalah titik strategis. Tidak ada pangkalan yang lebih baik daripada benteng, untuk menghentikan musuh. Namun, benteng-benteng itu dikosongkan. Sulit dipahami Grid. Dia hanya bisa menafsirkannya sebagai kerajaan Belto yang menyerah pada perang ini. Di sisi lain, tentara Ares memiliki hipotesis berbeda. Keluarga kerajaan berpikir jika pasukan baru Ares menghancurkan pasukan lapis baja elit. Ya, keluarga kerajaan Belto tidak tahu tentang keterlibatan Overgeared Guild. Di sisi lain, mereka tahu tentang keterampilan membina tentara kuat milik Ares. Dari sudut pandang keluarga kerajaan Belto, adalah wajar untuk mengaitkan kematian pasukan elit lapis baja dengan pasukan baru Ares. Keluarga kerajaan telah melihatnya dengan jelas. Pasukan elit lapis baja meningkatkan level dan kekuatan mereka secara real-time, dalam perang melawan kekaisaran. Benteng cukup efisien untuk bertahan dengan sejumlah kecil orang. Tapi, mereka pada akhirnya akan menyerah pada kekuatan yang luar biasa. Sudah jelas, jika keluarga kerajaan Belto takut, jika pasukan elit baru kita akan mengalahkan pasukan yang dikerahkan ke setiap benteng, dan menjadi lebih kuat. Jadi, Raja mengumpulkan semua pasukan di ibu kota, dan berencana untuk menghadang kita sekaligus. Ares mengangguk, ketika mendengarkan pendapat rakyatnya. Itu berarti, tidak ada perselisihan. Mereka bertindak bijak, dengan cara mereka sendiri. Level pasukan baru Ares, roda besi, masih hanya 200. Itu lebih tinggi dari tingkat prajurit rata-rata kerajaan Belto, tapi jumlah mereka hanya 10.000. Ares ingin tingkat roda besi menjadi lebih tinggi dan berencana untuk menggunakan penaklukan 13 benteng, sebagai sarana untuk menaikkannya. Tapi, rencana itu hilang. 10.000 pasukan level 200 roda besi harus pergi ke ibu kota, dan berurusan dengan pasukan 130.000 sekaligus. Aku agak kesal, karena rencananya telah menjadi sedikit bengkok. Tapi itu tidak cukup serius, untuk membuat frustrasi. Ares memiliki 30.000 pasukan, selain prajurit roda besi. Dia yakin, jika dia bisa memimpin mereka dengan baik ke kemenangan. Itu wajar, tapi roda besi juga memiliki karakteristik, memulihkan semua sumber daya ketika naik level, seperti pasukan elit lapis baja. Sehingga, roda besi dapat bertarung tanpa batas di medan perang. Tidak apa-apa selama mereka tidak ditabrak oleh seseorang dengan kekuatan serangan yang tidak biasa. Seperti Grid, Jishuka, atau Euphemina. Dan tidak ada monster seperti itu di kerajaan Belto. Ketiga monster itu saat ini berada di pihak Ares. Itu meyakinkan. Dia berpikir, jika tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia tidak bisa kehilangan perang ini. Tapi, Ares tidak terganggu. Dalam perang, dia bisa memerintah dengan sempurna. Paman yang sopan itu, berubah menjadi dewa perang. Bagaimana kalau kita pergi dan menginjak-injak binatang yang membuka mulutnya, tanpa mengetahui jika isi perutnya ditarik keluar? Oh. Tentara Ares tidak perlu mewaspadai benteng-benteng itu dan mempercepat perjalanan mereka. Mereka menuju ke ibu kota tanpa hambatan.
Kabar luar biasa. Berita penting. Media di seluruh dunia, termasuk Korea Selatan dan AS, terbalik. Immortal. Mereka memperkenalkan diri sebagai pengikut Agnus dan mengirim pesan. Hari ini, Agnus akan membantai Raja Overgearet dan Dewa Perang. Agnus akan memerintah sebagai raja yang hidup dan yang mati. Agnus. Seseorang yang dikenal memiliki salah satu kelas epik pertama, yang diselimuti misteri. Dia tidak pernah tampil di muka umum. Ini pertama kalinya. Namun, secara publik diketahui, jika Agnus kuat. Itu karena, semua ranker yang mengaku telah dibunuh olehnya. Gila. Dia adalah seseorang yang membantai player, hanya karena mereka berdiri di jalannya. Wajar jika perhatian dunia terpusat padanya, setelah dia menggunakan media untuk menunjukkan kehadirannya. Tambahan. Sasaran pembantaiannya adalah Raja Great Overgearet. Kebanyakan orang tidak tahu tentang Dewa Perang. Tapi bahkan seorang anak berusia 5 tahun pun tahu siapa Raja Overgearet itu. Raja Great adalah salah satu orang paling terkenal dan berpengaruh di dunia. Dia menyatakan, jika dia akan membunuh orang sebesar itu. Agnus. Dia benar-benar gila seperti rumor katakan. Kirim orang ke kerajaan Belto segera. Bersiaplah untuk menulis ini dan jangan ketinggalan apapun. Pukul 10.24 pagi waktu Korea, sebuah email tiba di perusahaan media di seluruh dunia. Hari ini, Agnus akan membantai Raja Overgearet dan Dewa Perang. Agnus akan memerintah sebagai raja yang hidup dan yang mati. Seperti yang kamu semua tahu, Agnus adalah kelas tersembunyi epik pertama, dan saat ini peringkat kelima di Unifit Ranking. Kita harus fokus pada ekspresi, raja orang hidup dan orang mati. Di masa lalu, beberapa orang berspekulasi, jika kelas Agnus adalah Lik. Dengan kata lain, dia cenderung abadi. Feradin, yang mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut Agnus, dinobatkan sebagai jenius dari 10 rookies, dan sekarang nomor 1 dalam peringkat Necromancer. Fakta jika dia mengikuti Agnus, menunjukkan betapa Agnus itu. Immortal. Ada kemungkinan besar jika itu akan menjadi pasukan undead dengan Lik Agnus dan Necromancer Feradin. Mereka mungkin adalah kelompok player terkuat setelah Overgearet Guild. Dia ingin menggunakan Raja Great Overgearet sebagai target untuk membuktikan kekuatannya. Tapi, apakah dia punya peluang melawan Great? Aku kira tidak. Agnus hanya player peringkat ke-7 sebelum Kraugel dan Yura menghilang dari peringkat, meskipun itu merupakan kelas tersembunyi epik pertama. Tentu saja, peringkat ke-7 tidak rendah. Tapi, aku tidak berpikir dia memiliki bakat untuk mencapai pemain kelas atas, yang diklasifikasikan sebagai jenius. Aku setuju. Kelas yang disebut League, seharusnya melatih kekuatan luar biasa berdasarkan kekuatan dan kelangsungan hidup yang tak terbatas. Tapi, sifat Agnus sendiri memiliki keterbatasan. Dia akan jauh lebih rendah daripada Kraugel, jika mereka memiliki kelas yang sama. Sangat sombong untuk menyatakan kepada seluruh dunia, jika dia bisa membantai Grid, yang bersaing dengan Kraugel. Sebagian besar media fokus pada konfrontasi antara Grid dan Agnus. Ada sedikit penyebutan Dewa Perang yang misterius. Tapi, mereka yang memiliki pengetahuan sangat tertarik pada Dewa Perang. Salah satunya adalah Direktur OGC, Lee Gukrae. Dewa Perang. Dia tidak bisa menjadi anak kecil, jika dia dipanggil Dewa. Direktur Lee Gukrae ingin tahu tentang identitas Dewa Perang. Sementara penyiar lain fokus pada Agnus dan Grid, OGC merasa jika mereka harus mendapatkan informasi tentang Dewa Perang dan memberitahu pemirsa tentang hal itu. Luar biasa. Ibu kota kerajaan Overgearet, Reinhardt. Lowell mendengar berita itu terlambat, karena terhubung dengan permainan dan merasakan dinginnya tulang punggungnya. Agnus. Monster gila itu berdiri di sisi kerajaan Belto, untuk menghentikan Ares. Tidak. Mereka terjebak dalam pertarungan antara Agnus dan Ares. Grid akan lelah dan tidak beruntung, jika dia bertabrakan dengan Agnus tanpa persiapan apapun. Bagaimana cara kerja ini diputar begitu tiba-tiba? Tidak, aku dipermainkan dari awal. Feradin dari Guild Immortal. Lowell terlambat menyadari. Feradin, ini semua pekerjaanmu. Kamu memperkirakan kami akan berpegangan tangan dengan tentara Ares. Petik 2. Feradin adalah sosok yang Lowell waspadai, sejak hari-harinya sebagai bagian dari 10 rookies. Lowell menganggap dirinya sebagai jenius terbaik di dunia. Tapi, dia harus mengagumi otak dan pemikiran Feradin yang berhati dingin. Kejahatan terburuk dari kehidupan masa laluku. Lowell yakin, Feradin mengharapkan Overgearet Guild dan Ares untuk berpegangan tangan, dan membuat rencana untuk menghancurkan keduanya pada saat yang sama. Sulit memprediksi, jebakan apa yang akan dipasang di kerajaan Belto. Lowell mengirim whisper pada Grid. Grid, kembali sekarang. Itu bahkan, sebelum dia bisa selesai berbicara. Mengapa? Apakah itu karena Agnus? Tanda hubung. Mari kita kembali ke masa lalu, sebelum pesan Immortal disebarkan ke media di seluruh dunia. Apa situasi ini? Grup tentara Ares dan Grid tiba di ibu kota Belto. Mereka berpikir tentang cara menembus formasi 130.000 pasukan, hanya untuk menjadi terkejut. Itu karena gerbang ke ibu kota terbuka, seolah-olah mereka menyambut Ares. Bahkan, dindingnya kosong. Sebuah jebakan. Jika ini jebakan, itu jebakan yang paling tidak penting dan bodoh di dunia.
Musuh yang membuka gerbang bukan jebakan, tapi menyerah. Ares adalah orang yang bijaksana, tapi berani. Dalam hal ini, dia tidak merasa perlu untuk berpikir secara mendalam. Semua orang masuk. Aku perlu melihat apakah musuh cukup bodoh untuk mencegat kita di kota, atau mereka melarikan diri. Kung, kung, kung. Pasukan Ares bergerak dari tempat mereka berhenti di depan gerbang. Mereka memasuki ibu kota dengan Ares memimpin. Ada 130.000 tentara yang tersebar di jalan-jalan kota, bahkan dalam formasi yang tepat. Hahik. Musuh. Pemberontak Ares telah datang ke ibu kota. Jangan bertarung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Keadaan kerajaan Belto aneh. Tidak ada pemimpin di antara mereka. Para prajurit baru saja bergegas menuju tentara Ares. Ares merasakan kejutan besar pada situasi abnormal itu. Apa yang terjadi di kerajaan ini? Sistem komando telah benar-benar runtuh. Dia tidak tahu situasinya, tapi sesuatu harus terjadi dengan ibu kota. Bagaimanapun, ini keberuntungan bagiku. Ares dan pasukannya berkonsentrasi dalam berurusan dengan musuh, dan roda besi mulai meningkatkan level mereka secara dramatis. Harem. Tentara Ares menebas musuh selama beberapa jam, dan mencapai bagian depan istana. Scott memandang istana yang tenang yang tidak terlihat seperti di tengah-tengah perang. Aneh. Aku punya firasat buruk. Ya, itu terlihat mencurigakan. Tapi, bagaimana kita bisa berhenti di sini? Sekarang, mereka hanya perlu mengambil kepala raja. Kemudian, mereka akan menaklukkan kerajaan Belto. Selain itu, pasukan musuh sudah runtuh. Ares tidak punya alasan untuk ragu. Denting. Saat Ares membuka pintu masuk ke istana. Piing. Ada aura ungu. Kekuatan seorang Death Knight muncul dari kegelapan. Cepat. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Ares saat ini memimpin pasukan 40.000. Semua statistik mereka meningkat secara signifikan. Serangan mendadak Death Knight itu luar biasa, tapi Ares segera menghindarinya. Cahaya ungu hanya mengenai udara. Namun, sihir segera terbang ke tempat Ares menghindar. Kuaang. Ares. Pasukan Ares berteriak, ketika mereka melihat Ares ditelan api. Kik, kik kik kik, kuhahahahat. Tawa terdengar dari tempat gelap, di mana cahaya benar-benar terhalang. Apa? Grid tidak tahu siapa pemilik tawa aneh ini. Dia belum pernah bertemu dengan pemilik cahaya ini. Di sisi lain, wajah para anggota Ares, Jisuka, Euphemina, Pon, dan Regas berubah menjadi putih. Agnus. Pada waktu bersamaan. Kuah. Ketak. Klek-klek. Dari bagian dalam istana, sejumlah besar skeleton mendorong keluar seperti gelombang. Selain itu, tubuh tentara kerajaan Belto bangkit seperti zombie dan menyerang party Grid dan tentara Ares. Caeng. Caeng. Kuaang. Agnus. Suara teriakan dan jeritan, serta ledakan serentak memenuhi telinga. Pandemonium. Pihak Grid dan pasukan Ares berada dalam kebingungan besar, karena kejadian yang tak terduga. Tentu saja, ini bukan semua orang. Secara khusus, Grid baik-baik saja. Grid baru saja menerbangkan beberapa skeleton, ketika tatapannya jatuh pada seseorang. Kamu Agnus. Jadi, kamu adalah Raja Overgearet. Ya, kill. Grid mata yang terkunci dengan mata emas Agnus. Kemudian, Kuaang. Seorang Death Knight menerobos formasi roda besi, dan mengayunkan pedang ke Grid. Itu berbeda dari Death Knight yang pertama kali menyerang Ares. Jejeong. Grid memblokir pedang Death Knight. Kuaang. Kemudian sihir Lik menyerangnya. Anda telah menderita 11.900 damage. Pada waktu bersamaan. Grid, kembali sekarang. Whisper datang dari Lawel. Itu adalah Whisper yang merangsang kebanggaan Grid, saat dia dikelilingi oleh ratusan kamera. Mengapa? Apakah itu karena Agnus? Tanda hubung. Apakah kamu pikir aku akan lari? Itukah yang ingin kamu katakan? Su. Grid melengkapi topeng Slaterer di wajahnya. Kuajik. Kuajijijik. 4 tangan emas di sekitarnya berubah menjadi Levi's Spear. Aku tidak tahu, hari ini adalah hari anjing gila. Kik. Kuang. Cahaya yang cemerlang. Kilatan putih menelan bagian tengah medan perang. Bab 658. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Petik 2. Itu adalah sebuah fenomena. Siswa di kelas, pekerja kantor, penumpang, dan bahkan orang yang lewat di jalan semua menatap smartphone di tangan mereka. Di layar yang mereka tonton, pemandangan medan perang yang sedang berlangsung. Latar belakangnya adalah kota yang sangat besar dengan ribuan atau puluhan ribu rumah. Para prajurit tentara Ares menggunakan senjata, perisai, dan kadang-kadang alat pergerakan untuk menunjukkan gerakan tangkas, dan destruktif yang menerobos masuk ke wilayah musuh. Perlawanan kerajaan Belto seperti daun jatuh. Ini pasukan yang dibuat oleh player. Kekuatan para prajurit sangat hebat dan para komandan Angkatan Darat Ares, yang menggunakan tata letak bangunan dan musuh dalam waktu nyata. Seperti orang-orang bersejarah, para penonton menyaksikan kemajuan Quest dan diingatkan akan kekuatan tentara kekaisaran.
Di sisi lain, kerajaan Belto tidak memiliki komandan yang tepat, dan sepertinya ibu kota akan diambil. Para penonton merasa senang dengan kekuatan pasukan Ares. Secara khusus, mereka terkesan dengan Ares di barisan depan. Mereka dipaksa untuk memahami, mengapa orang menyebut Ares sebagai dewa perang. Kemudian, Agnus. Klak. Klak klak. Aliran berubah, saat tentara Ares mencapai istana. Munculnya Death Knight, seperti perubahan 180 derajat. Death Knight dan Lik menerobos garis depan tentara Ares, dan gelombang skeleton menelan tentara Ares. Terjadi pembantaian, perusakan, dan jeritan. Kamera stasiun penyiaran menangkap setiap prajurit yang terus-menerus bertarung melawan skeleton. Dan sepanjang jalan. Akhirnya, kamera-kamera di medan perang berfokus pada dua pria. Kedua pria ini tidak lain adalah Grid dan Agnus. Keduanya menunjukkan kehadiran yang unik, saat mereka bertemu di tengah medan perang berdarah. Agnus memiliki seorang Death Knight lapis baja dan Lik bersamanya. Grid memegang Great Sword berwarna biru dari pusat empat tangan emas, yang bergerak sendiri. Agnus menerobos penghalang para prajurit dengan skeleton dan menghadap Grid. Para penyiar sangat bersemangat. Agnus dan Raja Overgearet akhirnya bentrok. Bisakah Agnus membantai Raja Overgearet, seperti yang ia nyatakan? Harem, bukankah pertarungan jarak dekat, terlalu menguntungkan untuk Grid? Aku tidak mengerti, mengapa Agnus mempersempit jarak ke Grid. Jika Death Knight ada di depan, dan dia tetap di belakang dengan Lik. Tidakkah dia bisa bertarung melawan Grid dengan lebih adil? Ini hanya kesombongan. Agnus memiliki dua monster dengan Death Knight dan Lik. Dia yakin, dia bisa menang, bahkan jika kondisinya menguntungkan Grid. Dengan kata lain, dia mengejek Grid sekarang. Sekarang, para komentator akan belajar tentang kekuatan nyata Agnus. Kelas Agnus. Itu bukan Lik. Jika dia Lik, maka dia tidak akan memiliki Lik lain yang melayaninya. Agnus bisa bangga. Kelasnya memberikan lebih banyak kekuatan daripada yang diperkirakan siapapun, dan kekuatan itu jelas lebih dari Grid. Keseimbangan permainan sudah hancur, saat dia memanggil lebih dari satu Lik dan Death Knight. Tentu saja, dari sudut pandang kekuatan, Agnus tampaknya lebih unggul dari Grid. Agnus tampaknya telah mengamankan kelas tipe pertumbuhan tersembunyi, bukan kelas epik sederhana. Tapi, kita tidak boleh melupakan kekuatan Grid. Dia mengalahkan langit di atas langit, jadi sulit membayangkan dia dikalahkan. Benar sekali. Grid adalah seseorang yang tidak bisa kita ukur. Aku yakin, Grid akan menang. Mengapa? Itu karena Agnus terlalu kuat. Dia harus memiliki hukuman besar untuk kemampuannya. Semakin besar kehadirannya, semakin banyak aturan yang ada. Death Knight. Mereka adalah undead terkuat di antara para Necromancer kemajuan ketiga. Itu tergantung pada Knight hidup. Tapi, statistik seorang Death Knight pada dasarnya beberapa kali lebih baik daripada seorang player. Selain itu, mereka memiliki banyak keterampilan yang kuat. Hal yang paling menakutkan adalah, mereka bisa tumbuh melalui naik level seperti player. Meskipun ada banyak keterbatasan, seperti dibatasi pada item yang bisa dipakai dan sulit dikendalikan. Seorang Death Knight tetap merupakan kekuatan terkuat dari seorang Necromancer. Namun Agnus memiliki dua Death Knight. Apakah hanya itu saja? Dia juga punya dua Lik. Lik. Mereka adalah undead top yang bisa menggunakan sihir, dengan kekuatan sihir tak terbatas. Kekuatan mereka mengalahkan seorang Death Knight. Buktinya adalah jika Lik yang muncul sebagai bos. Mereka sering memiliki Death Knight, sebagai bawahan mereka. Dengan kata lain, sebuah Lik bukanlah eksistensi yang bisa ditangani oleh player. Banyak orang menduga, jika Lik akan muncul sebagai kemajuan kelas keempat dari Necromancer. Ya, Lik adalah eksistensi yang kuat. Jadi orang berasumsi, jika kelas Epic Agnus seharusnya Lik. Pengaturan satisfi berarti, jika tidak mungkin bagi player untuk berurusan dengan kekuatan sihir terbatas Lik. Namun, Agnus memiliki dua Lik. Dia sudah berada di luar kategori player. Karena itu, orang-orang skeptis. Mereka yakin jika Agnus akan mendapat hukuman besar, yang akan diraihnya. Mereka mengira Grid akan menang dalam perang ini. Levi's Spear. Peringkat, legendari transformasi reproduksi. Daya tahan, tak terbatas. Attack power, 1,230 sampai 1,890. Asteris menambah damage plus 3000 pada setiap serangan. Asteris ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill Light Wheel. Setiap kali Light Wheel diaktifkan, Magic Missile Enhanced ditembakkan. Jumlah Magic Missile ditentukan sesuai dengan rentang penggunaan Light Wheel. Kerusakan Magic Missile ditetapkan pada 4000 per serangan, dan akan meningkat sebesar 20% jika targetnya jahat. Tidak ada mana yang akan dikonsumsi. Asteris saat mempertahankan atau menghindar, ada kemungkinan tinggi jika Shield of Light akan diaktifkan. Magic Missile Enhanced terpasang pada Shield of Light. Setiap target yang menembus Shield of Light, akan terkena Magic Missile. Kerusakan Magic Missile ditetapkan pada 4000 per serangan, dan akan meningkat sebesar 20% jika targetnya jahat. Keakuratan serangan balik Magic Missile adalah 100% dan tidak mengkonsumsi mana. Asteris saat bergerak, ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan keterampilan, cahaya bimbingan. Asteris kekuatan serang plus 20% terhadap mereka yang memiliki kekuatan Dark Magic.
Alasan Grid mengubah Levi's Spear adalah murni untuk Isabel. Dia berharap untuk kesehatan dan kebahagiaannya. Tapi sebagai hasilnya, Grid mendapatkan sesuatu yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Dia memiliki pemahaman sempurna tentang Levi's Spear yang di peringkat mid. Grid sekarang dapat mereproduksi kekuatan Levi's Spear baru, yang menambahkan kemampuan spesifik sambil melemahkan kekuatan White Transformation. Mereka juga berempat. Pajik. Pajijijik. Pasukan kecil Agnus tersentak, ketika keempat God Hands berputar di sekitar Grid. Itu berhenti menghalangi skeleton, dan mulai berubah secara real-time. Itu karena, dia merasakan divine power yang datang dari tangan emas, yang secara bertahap berubah menjadi tombak. Kukuk. Ini adalah dasar-dasarnya. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Ada banyak monster tipe undead di Satisfy. Itu tidak aneh bagi Raja Overgearet untuk membuat senjata, yang didedikasikan untuk undead. Agnus yang bersemangat mendengar ejekan Grid. Seekor anjing gila. Aku tidak tahu, hari ini adalah hari anjing gila. Kick. Kuah. Keempat tombak berputar di udara seperti roda, dan menutupi Agnus pada saat yang sama. Magic Missile Enhanced dengan Divine Power dilepaskan pada saat yang sama. Itu menghancurkan medan perang di sekitar mereka. Kuah 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 kuah. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Mata pasukan Ares melebar, dari tempat mereka bertarung dengan skeleton, yang terus diproduksi Necromancer dari Immortal. Ledakan yang terjadi di tempat, di mana Agnus berdiri, langsung menewaskan puluhan skeleton di daerah itu. Itu adalah kerusakan besar. Itu sebanding dengan yang disebabkan oleh Red Phoenix Grid. Apa identitas tangan emas itu? Mereka dapat berubah bentuk tergantung pada musuh, dan mengerahkan kekuatan luar biasa setiap kali. Nama Overgearet King tidak bisa diperdebatkan. Item Grid adalah yang terkuat. Bahkan Agnus tidak berdaya di depan yang terbaik. Heok. Sebuah ledakan magis yang dipenuhi dengan Divine Power. Itu wajar bagi pasukan Ares untuk berpikir, Agnus menerima pukulan serius. Tapi, Agnus berjalan keluar dari debu, tanpa goresan padanya. Itu berkat skill Body Shield. Kontraktor Baal adalah kelas atas di antara tipe Necromancer, dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan tubuh mereka yang sangat baik. Skill Body Shield memiliki efisiensi yang luar biasa. Setiap serangan yang menghasilkan kurang dari 10.000 damage benar-benar diblokir. Itu seperti, bisakah kamu menjadi raja orang mati, skill yang bisa memanggil skeleton Overgearet untuk memblokir serangan sekali. Kamu bajingan payah. Agnus memiliki kepribadian yang sangat berhati-hati, untuk seseorang yang sangat gila. Itu sebabnya, dia memilih medan perang yang penuh dengan mayat, sebagai tahap pertempuran publik pertamanya. Grid mengutuk dan dengan cepat mempersempit jarak ke Agnus. Death Knight Agnus menghalangi jalannya. Jijiong. Petik 2 tanda seru petik 2. Keempat Levi's Spears menembus lubang di Death Knight, dan membuka jalan bagi Grid. Kuahahahat. Datang. Agnus penuh relaksasi. Dia percaya pada Lik, yang menjaga sisinya. Dia pikir, Grid akan dihancurkan sebelum dia bisa mendekat. Tapi, Anda telah memberikan 5.700 damage pada target. Target telah menolak damage. Anda telah memberikan 6.100 damage pada target. Target telah menolak damage. Resistance penuh. Grid mengenakan set Holy Light. Dia telah fokus pada Lik Agnus, ketika memilih peralatannya. Berkat ini, keajaiban dari Grid hampir tidak menerima damage. Pakmas Swordsmanship. Grid berhasil mempersempit jarak ke Agnus menggunakan item. Taek. Dia mengambil langkah besar dan memindahkan plus 9 failure berturut-turut. Linked Kill. Body Shield. Agnus seharusnya tidak bisa mengatasinya. Uok. Atak power target terlalu kuat. Pertahanan telah gagal. Kick. Batuk. Dada Agnus ditusuk, setelah perisainya rusak. Agnus meludahkan darah dari mulutnya, saat Grid menghubungkan serangan kedua dari Linked Kill. Piyong. Sebuah tubuh bergerak di antara Grid dan Agnus dan meledak. Itu menghentikan gerakan serangan Grid. Itu adalah Course Explosion. Kotoran. Linked Kill telah dibatalkan. Grid terhuyung dan Agnus menikamnya dengan longsword. Piyong. Anda telah menderita 2.859 damage. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Bukankah kontraktor Baal seorang Necromancer? Bagaimana dia bisa memegang pedang dan damage apa ini? Defense fisik set Holy Light rendah, tapi damage ini tidak dapat dipahami. Agnus melihat mata Grid yang gemetar, dan mendecakkan lidahnya. Ini adalah serangan normal. Alis tebal Grid naik lebih tinggi. Itu kata Jisuka. Teriakan Grid yang mengandung kemarahannya, tidak bertahan lama. Piyong. Death Knight Agnus tiba-tiba muncul dari tempat yang telah diisolasi oleh 4 tombak. Itu juga menyerang Grid. Serangan itu tidak mengandung kekuatan destruktif yang besar, tapi Grid terguncang, karena memiliki efek, mendorong semua benda dalam jangkauan. Haruskah aku menunjukkan sesuatu yang menarik padamu? Agnus tertawa dan membuka Rune of Death. Dia telah mendapatkan rune lebih awal dari Rune of Darkness milik Grid. Saat ini, ada 9 skill yang melekat pada rune. Kekuatan Furfu. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Grid teringat sesuatu saat dia mendengar nama Grid Demon.
Garis awal mereka berbeda. Pada saat Agnus menandatangani kontrak dengan Baal, Grid hanyalah player biasa, seperti batu di pinggir jalan. Bab 659. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Furfu. Bersama dengan Helgao, Drasion, Morax, dan Astaroth, mereka adalah para Great Demon yang paling akrab dengan publik. Itu karena, para Great Demon ini muncul sebagai tamu reguler dalam kisah kepahlawanan Muller, yang dapat ditemukan dalam berbagai quest dan buku. Benar sekali. Furfu adalah salah satu Great Demon yang tubuhnya disegel oleh Muller. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan jika semua 2 miliar player tahu nama itu. Kekuatan Furfu. Furfu. Mengapa Agnus menyebut nama Great Demon? Player biasa tidak tahu konsep rune, dan bingung, sementara pasukan Overgearet dan pasukan Ares menjadi pucat. Pada saat itu, swah! Langit malam menjadi putih. Itu adalah perubahan lanskap yang disebabkan oleh embun beku, yang mulai turun seperti hujan. Sihir seperti badai salju. Grid dan anggota Overgearet mengambil postur pertahanan. Ini bukan sihir. Ares berteriak dari tempat ia berurusan dengan seorang Death Knight dan Leek, dengan bantuan Luke dan Scott. Suaranya terdengar mendesak. Itu kekuatan Furfu. Ya, ini adalah kekuatan yang paling diinginkan Ares. Kekuatan yang diambil oleh Agnus. Sial, waspadalah terhadap familiar Agnus. Kuaang. Teriakan Ares dimakamkan. Itu karena ledakan aura dari Death Knight, yang diikat oleh Luke. Aura Death Knight yang mengalir ke langit, tidak lagi berwarna ungu. Itu transparan seperti es. Keok. Ares dipukul di dada dan batuk darah. Bagi seorang komandan yang perlu memimpin pasukan sampai akhir perang, keselamatan adalah hal yang paling penting. Sebagian besar statistik Ares diinvestasikan dalam stamina dan HP. Namun, dia menerima cedera serius, akibat serangan Death Knight. Ares, keparat sialan ini. Itu tidak mengubah perhatian musuh, dan hanya menyerang Ares sampai akhir. Luke diputar seperti gasing, berputar di depan Death Knight yang persisten, dan menggunakan akselerasi untuk mengarahkan tendangan yang kuat ke wajah Death Knight. Astaga! Pukulan berat. Skeleton yang tampak kecil, dibandingkan dengan tubuh raksasa, tampak seperti hancur. Serangan Luke sangat kuat, tapi, Death Knight baik-baik saja. Embun beku dari langit menciptakan penghalang pada titik, di mana Death Knight diserang. Itu meniadakan tendangan Luke. Apa? Ini adalah scam total. Tidak seperti Luke yang kehilangan ketenangannya, Scott dengan tenang memahami situasinya. Grid, serang Agnus. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Teriakan Scott mencapai Grid. Kalau saja dia sudah mengamankan rune, sebelum Raid Helgao. Runenya juga akan memegang kekuatan Helgao. Grid dipenuhi dengan kecemburuan dan penyesalan, ketika dia melihat Agnus menggunakan kekuatan Furfu. Iya. Dia buru-buru pulih. Semua magic missile yang ditembakkan oleh Levi's Spear diblokir oleh Body Shield, dan Agnus bertarung kembali ke belakang dengan Death Knight dan Leek. Titik awalnya berbeda. Itu sebenarnya alasan. Titik awal Grid dan Agnus sama. Tidak, mungkin Grid lebih awal. Mengapa? Grid telah bermain Satisfy sejak versi beta tertutup. Mengapa Grid menjadi player tingkat rendah sementara Agnus adalah kontraktor Baal? Itu sederhana, karena kurangnya bakat dan keterampilan, bukan karena titik awal mereka berbeda. Dengan kata lain, perbedaan kami terjadi pada waktu itu. Grid mengingat masa lalu, sambil membuka kekuatan yang melekat pada Rune of Darkness. Apakah dia kurang, setelah menjadi Pakmas Descendants? Tidak, buktinya, dia sudah menyusul Kraugel, langit di atas langit. Petik 2. Aku akan mengisi celah yang tersisa. Waruruk. Tubuh Grid dikelilingi oleh api. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkedip merah, menutupi alis dan rambut Grid. Kekuatan Belial, kekuatan api dibuka. Petik 2. Agnus yang bisa terus melepaskan kekuatan Furfu berkat bantuan Baal, merasakan matanya melebar. Itu karena, intensitas nyala api yang berasal dari Grid begitu tajam, hingga rasanya seperti dagingnya yang terdistorsi. Benar sekali. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Great Demon yang tidak ada bandingannya dengan Furfu, yang melemah dan tubuhnya disegel oleh Muller. Duguen. Senyum lebar menyebar di wajah Agnus. Dia menikmati momen ini. Grid memenangkan kekuatan itu, dan mengambil satu langkah di depannya. Agnus senang, bisa memahami kekuatan yang akhirnya akan ia miliki. Kick, kill, kuhahahat, datang. Agnus berteriak dengan momentum tinggi, tapi tidak berhubungan langsung dengan Grid. Satu tangan terulur ke langit, saat ia berusaha melepaskan kekuatan Furfu untuk memblokir Grid. Ketak. Klek-klek. Garis pertahanan 50 prajurit skeleton yang dipersenjatai dengan pedang dan perisai dibentuk. Efek dari keterampilan unik kontraktor Baal yang dapat meningkatkan statistik panggilan dan kekuatan Furfu. Berarti, jika setiap prajurit skeleton setara dengan player level 250. Pasukan satu orang. Tidak ada pernyataan yang lebih tepat untuk menggambarkan Agnus. Tapi betapapun kuatnya pasukan, Grid sudah membuktikan, jika kekuatan ini tidak berdaya di depannya. Flames of Hellpath. Waruruk. Grid yang menyala,
bergegas menuju Agnus. Kuaruruk. Ketak. Klek-klek. Prajurit skeleton yang mendekati grid dan embun beku di langit, meleleh. Hah? Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Senyum kekaguman Agnus menjadi lebih tebal. Sungguh menakjubkan, jika grid memberikan kerusakan meskipun kekuatan Furfu melindungi summoner dari serangan musuh 2 kali. Apakah dia sudah tahu tentang kekuatan Furfu? Memang, ini adalah orang yang mengalahkan Kraugel, si tikus. Denting. Agnus mengagumi skill grid dan memberikan perintah kepada 20 pemanah skeleton di belakangnya. Itu adalah penampilan archer skeleton yang digunakan Agnus untuk menangani damage dalam perburuan dan pertempuran. Atak power mereka tinggi, meskipun kekuatan fisik dan pertahanan mereka secara signifikan lebih rendah daripada prajurit skeleton. Ping. Pipipipiping. Panah tulang yang tajam terbang ke arah grid, yang mempersempit jarak dengan Agnus. Tapi, momentum grid tidak menurun. Pakmas Swordsmanship, Transcend. Kuang. Begitu dia melihat panah terbang, grid berubah menjadi serangan jarak jauh. Pepeng. Pepepepeong. Bila energi grid mencegat panah terbang. Archer skeleton yang tidak seimbang runtuh, setelah ledakan. Dan Agnus mengingatnya. Pada titik ini, grid sudah di depan Agnus. Kill. Aku tidak akan mengizinkannya. Kuajak. Death Knight bergerak. Itu adalah Death Knight yang telah diikat oleh God Hands yang memegang Mjolnir, setelah item transformation berakhir. Itu merilis aura, saat bergerak di depan grid. Ledakan antara aura dan kill, menyebabkan gelombang kejut yang kuat yang mengguncang tanah. Pada saat itu, Course Explosion. Agnus meledak tubuh yang bangkit dari tanah, bergetar. Tidak, dia mencoba meledakkan mereka. Tapi, mayat-mayat itu tidak meledak. Agnus bingung. Skill diaktifkan dan mana dikonsumsi, tapi efek skill tidak ditampilkan. Mata tajamnya menemukan cincin hitam di jari Grid. Neutralize. Dia tahu persis apa yang dilihatnya. Grid memakai cincin Dark Bass. Selain itu, dia berhati-hati untuk tidak membiarkan pedangnya ditunda oleh Course Explosion. Pakmas Swordsmanship. Paat. Death Knight tidak bisa menahan kill dan jatuh. Grid mempersempit jarak ke Agnus sebanyak mungkin, dan menggunakan keterampilan pamungkasnya. Linked Kill Wave Pinnacle. Kuhahahat. Energi Great Sword biru yang ditingkatkan oleh api, cukup luar biasa untuk mengingatkan Agnus, tentang monster boss pamungkas yang ia raid sejauh ini. Agnus merasa senang, ketika plus 9 Veiler berapi-api yang bertujuan untuk tempat vitalnya. Uok. Tusukan yang tepat mengenai jantung Agnus, mengumumkan awal dari Linked Kill. Uok. Serangan kedua mengarah ke tempat yang sama. Keahlian grid yang luar biasa, berarti ukuran HP Agnus turun dalam sekejap. Itu adalah damage luar biasa yang membuat mana shield dari kontraktor Baal tidak berguna. Dari sekarang, kekuatan sebenarnya dari Linked Kill Wave Pinnacle akan terungkap, ketika serangan ketiga dari Linked Kill menghantam. Grid meningkatkan konsentrasinya. Dia menaikkannya, hingga batasnya untuk memukul Agnus, dengan serangan berikutnya. Masih ada senyum di wajah Agnus. Peong. Sebuah suara muncul tepat sebelum Agnus menerima serangan berturut-turut dari Grid. Kuajajajajak. Jishuka, Yufemina, Pon, dan Regas tercengang, ketika Lik tiba-tiba menembakkan sihir ke Grid. Tidak mungkin. Spesies terkuat, semakin tinggi perhatian. Jishuka dan yang lainnya yakin, jika perhatian Lik tidak akan mengalir ke Grid. Seperti, ketika mereka sedang menyerang itu. Ini bukan masalahnya. Dominasi Agnus melanggar akal sehat. Kuaek. Kuhahahaha. Agnus tertawa, ketika dia melihat Grid menjerit, dari kilat yang terbang dari belakangnya. Dia tertawa, ketika tarian pedang Grid dibatalkan. Tapi, ini tidak berlangsung lama. Mati. Swah. Grid berubah menjadi abu-abu, setelah dipukul oleh sihir Lik. Agnus bingung. Grid tidak akan mati, karena sihir Lik. Bahkan jika dia mati, dia memiliki pasif legenda dan akan jatuh ke dalam kondisi abadi. Lalu, bagaimana dia mati? Jangan beritahu aku. Agnus segera mengalihkan pandangannya ke belakang. Sudah terlambat. Sial. Keok. Linked Kill Grid ketiga, terbang dari samping dan menghantam Agnus di samping. Itu semua, berkat Grid yang memanfaatkan skill, perubahan posisi, dengan Randi. Ninja. Para komentator di seluruh dunia sangat senang, dengan pembalikan itu. Secara khusus, ada kegemparan di Jepang. Komentator Jepang melihat keterampilan bertukar Grid, dan diingatkan tentang seorang ninja. Dia mengungkapkan kebanggaan yang tidak perlu, jika Grid bertindak seperti seorang ninja. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan, jika Grid akan menang. Secara khusus, Grid menyadari jika ukuran HP Agnus seperti lampu di depan angin. Ini akhirnya. Grid sedang menghubungkan wave, ketika suara Agnus yang muram terdengar di telinganya. Mokeri Bentao. Peok. Anda telah menderita 1930 kerusakan. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik dengan HP minimal. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2.
Kebingungan Grid mencapai puncaknya karena situasi yang tidak dapat dipahami. Bab 660. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mokeri Bentao. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Grid menderita, melalui sesuatu yang luar biasa, begitu Agnus menggunakan skill misterius. Kihihihit. Dia melihat ilusi badut gendut. Anda telah mendengar tawa buruk Bentao. Anda tidak bisa tetap tenang, setelah mendengarkannya. Anda telah kehilangan ketenangan. Penempatan semua skill aktif akan dibatalkan. Anda telah mendengar bujukan setengah dewa, Mokeri Met, King Bentao. Resistance telah gagal. Ini akan memakan waktu lebih dari 1 menit untuk mengatasi keadaan, kegilaan. Selama hiruk pikuk, damage basismu akan sedikit meningkat, tapi pertahananmu akan sedikit menurun. Selain itu, kecepatan casting dan konsumsi mana semua skill sangat meningkat. Bentao telah mengulurkan tangannya, saat Anda kehilangan ketenangan. HP-mu telah berubah dengan pemilik Bentao. 49.300 HP telah menjadi 819. Apa? Alat pengukur HP mereka diubah. Itu adalah jenis keterampilan yang sulit dipahami Grid. Grid terpaksa merasa bingung. Di atas semua itu, bagian tersulit tentang Mokeri Bentao adalah jika ia berubah, alih-alih berkurang pada HP Grid. Dengan demikian, efek penyembuhan dan perisai dari sabuk Tiramet dan First King tidak diterapkan. Uok. Anda telah menderita 1930 damage. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik, dengan HP minimal. Petik 2. Di celah ini, Grid kehilangan ketenangannya. Agnus memegang pisau tajam di punggung Grid, dan kehilangan asuransi terakhir dari kelas legendaris. Kotoran. Dia hanya memiliki 5 detik sisa imuniti. Grid yang kesal dan gelisah, mulai mengayunkan pedangnya secara acak. Tentu saja, dia tidak benar-benar memegang pedangnya tanpa berpikir. Grid telah mengumpulkan banyak pengalaman tempur, dan tubuhnya ingat bagaimana bertarung. Meskipun, pikirannya dalam keadaan tidak sabar dan tidak nyaman. Ya, Grid sedang menyerang Agnus dengan pola normal. Dia memadukan skillnya dengan serangan dasar dan memperhatikan tingkat akurasi yang meningkat. Masalahnya, lebih dari keadaan hiruk pikuk. Pakmas Swordsmanship membutuhkan 1 atau 2 detik untuk digunakan. Sekarang, Grid tidak bisa menggunakannya secepat biasanya dan serangannya tidak mengancam. Kamu menjadi berantakan, hanya karena kehilangan cheat kamu. Grid panik, ketika dia gagal menghubungkan skillnya dan gerakan dibatalkan. Senyum berangsur-angsur menghilang dari wajah Agnus, ketika pemuda itu dengan sembrono menghindari serangannya. Dia kehilangan minat pada Grid. Itu alami. Kondisi status yang membuat semua tindakan tidak mungkin, keheningan yang sepenuhnya melarang penggunaan skill, dan kebingungan yang meningkatkan kesulitan mengendalikan tubuh. Tidak ada satu orang pun yang tidak menderita, dari kemampuan buruk Agnus. Bagaimana dengan Grid? Mungkin, karena dia mengandalkan kelas legendaris, resistensi terhadap semua kondisi status selama bertahun-tahun, dan menjadi terbiasa dengan itu. Tidak seperti player lain, Sia tidak memperoleh skill untuk mengatasi situasi. Ketidakberdayaan yang terungkap pada saat ini, sudah cukup untuk mengecewakan Agnus. Kamu mengalahkan Kraugel. Mengintip. Agnus menghindari serangan Grid, mengulurkan tangannya dan menyebabkan ledakan menggunakan fitur, pengisian, dari ujung jarinya, mengenai Grid. Dalam situasi di mana waktu singkat, Grid menjadi frustrasi, ketika Agnus membuka jarak dengannya. Agnus mulai marah melihat pemandangan itu. Ini adalah efek samping yang buruk dari Mokeri Bentao. Benar sekali. Alasan Mokeri Bentao menakutkan adalah, karena HP mereka berubah. Efek hiruk pikuk tidak patut dibanggakan. Namun, Grid menjadi tidak berdaya dalam keadaan hiruk pikuk. Dia adalah sampah, yang tidak bisa diikat bersama dengan Kraugel dan Ares. Bajingan palsu. Pemain pertama yang menjadi raja. Itu adalah prestasi murni, karena dia mendapat kelas legendari. Grid sendiri tidak penting. Agnus merasa kecewa, dan sekali lagi menjangkau Grid yang mendekatinya. Kemudian, mengintip. Salah satu dari banyak titel Baal, Raja Kehancuran, direproduksi secara tidak sempurna. Serangan normal diubah menjadi wit menembak dengan efek pengisian daya. Berkat ini, Grid tidak dapat mencapai Agnus, dan hanya ada 1 detik tersisa pada immunity. Saat dia membidik Grid, sabuk Tiramet telah gunakan. Segera setelah dia memasuki kondisi immunity, dia bisa dengan cepat mengganti item. Anda telah menderita 1400 damage. HP-mu turun di bawah 10%. Kekuatan Tiramet diaktifkan. 30% HP-mu telah dipulihkan. Durasi immunity berakhir. Ying. Pengukur HP kosong Grid tiba-tiba naik sepertiga. Ini bukan akhir. Sejak menjadi Pakmas Descendants, dia telah memperoleh status komposure dan terus berkembang melalui produksi barang dan perolehan gelar. Komposure adalah stat yang meningkatkan tingkat pemulihan dari kondisi status. Awalnya, stat ini tidak berguna untuk Grid, yang sepenuhnya menolak semua kondisi. Tapi, tidak pada saat ini. Anda telah mendapatkan kembali ketenanganmu. Anda telah mengatasi keadaan hiruk pikuk.
Pakmas Swordsmanship, Transcendent Link. Kurururung. Grid menghantam Agnus dengan skill jarak menengah, hingga jarak jauh yang mengandung kekuatan luar biasa. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Agnus terkejut, ketika dihadapkan dengan puluhan pedang energi. Top Ranker juga cepat mengatasi kondisi status, tapi kecepatan Grid sangat cepat. Apakah ini kekuatan kelas produksi? Grid dapat meningkatkan status ketenangan yang sulit didapatkan oleh kelas pertempuran umum, karena item creation. Inilah hasilnya. Tapi, jadi apa? Agnus masih belum tersenyum. Dia sudah kecewa dengan Grid. Dia tidak bisa merasakan kesenangan apapun dari Grid. Kuaang. Gelombang sihir yang datang dari Lik Agnus bertabrakan dengan pedang energi Grid, menyebabkan badai yang menghancurkan medan perang. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid. Jishuka menjadi pucat, ketika dia melihat ukuran HP Grid di jendela party jatuh secara dramatis. Dia ingin pergi untuk membantu Grid segera, tapi itu tidak mungkin. Black adalah alasannya. Di mana kamu melihat? Pak Jijik. Black menciptakan klon mage dan menembakkan mantra kilat ke Jishuka. Itu racun bagi archer Jishuka, yang kemampuan defense-nya lemah. Jishuka mengungkapkan celah, karena sengatan listrik yang berlangsung sebentar. Klon prajurit lain menerbangkannya dan menikam dengan pedang, tapi serangan itu sia-sia. Itu karena obstruksi Pon. Rain Spear. Kuarururuk. Klon prajurit Black mengayunkan tombak untuk memblokir puluhan tombak yang dipanggil oleh Pon. Dia menunggang kuda putih, dan menghadapi Black dengan tatapan dingin. Kamu lelaki seperti sampah. Kalian, laki-laki hanya melihat gadis-gadis cantik. Kuang. Setelah bergabung dengan Immortal, Black fokus pada meningkatkan levelnya dengan bantuan para Necromancer. Kemampuannya untuk melindungi tubuhnya menggunakan klon diperkuat. Jadi, dia tidak peduli dengan Rain Spear Pon. Pon mendecakkan lidahnya pada teriakannya. Aku tidak menghakimi wanita, berdasarkan penampilan mereka. Aku suka segalanya tentang wanita. Kebohongan. Diam. Tidak, sejak awal, kita adalah musuh, sementara Jishuka adalah sekutu. Ilusi Black mengubah tahap pertempuran. Istana berdarah yang dipenuhi mayat-mayat itu, berubah menjadi ngarai yang curam. Itu adalah medan yang memblokir Pon. Kekuatan serangan Pon pada kuda akan cepat jatuh, sementara air akan mengikat Jishuka dan Pon. Situasi Yufemina dan Regas juga tidak bagus. Semua wanita muda dan cantik harus mati. Kiak. Seniman bela diri yang melampaui Asura Regas, White. Dia bisa mengubah ukuran dan berat tubuhnya dengan bebas, saat menggunakan seni bela diri. Itu menjadikannya Sun Class. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda didorong, meskipun menghadapi Yufemina dan Regas pada saat yang sama. Mengapa wanita gila ini begitu marah padaku? Yufemina nyaris lolos dari serangan White dengan bantuan Regas, dan menghela nafas lega. Dia tidak bisa memahami psikologi White. Bukankah mereka bertemu untuk pertama kalinya hari ini? Kenapa dia merasa seperti orang jahat? White mengincar Yufemina sampai akhir. Aku tidak percaya, dengan kulit putih dan rambut keritingmu. Kiak. Yufemina sedang terburu-buru untuk melarikan diri. Apakah itu karena dia menilai, dia tidak bisa mengalahkan White? Tidak, kemenangan tidak akan mudah, tapi dia tidak berpikir itu tidak mungkin. Lik Mumut adalah apa yang Yufemina pedulikan saat ini. Dia memiliki kues, pembebasan jiwa Mumut, dan sedang menunggu Agnus memanggil Lik Mumut. Namun, Agnus memanggil dua Lik yang berbeda, dan tidak pernah memanggil Mumut. Itu menjengkelkan, dan membuat frustrasi Yufemina. Ini adalah kesempatan emas untuk menyelesaikan kues. Yufemina terus melihat ke arah Grid dan Agnus. White mendengus. Bukankah semua rubah wanita cantik? Kamu melihat Grid, karena kamu mengharapkan Grid untuk membantumu. Kamu terlalu tidak kompeten, bersandar pada seorang pria. Apa? Mata bundar Yufemina menyipit. Dia memiliki mata ini, ketika dia memusnahkan party Faker di masa lalu. Lady Yufemina. Regas tersentak kaget. Itu karena, dia merasakan aroma Jishuka dari Yufemina. Regas tidak tahu. Alasan mendasar mengapa Grid takut Yufemina adalah, karena Yufemina memiliki temperamen. Haruskah aku membunuh wanita seperti babi putih ini, sebelum melakukan kues? Babi putih. Berhenti. Aku kesal. Petik 2. Lindungi Grid. Grid sudah menjadi simbol. Jika Agnus mengalahkan Grid selama penampilan debutnya, momentum Agnus akan tumbuh di luar kendali. Ares tidak ingin Agnus tumbuh lagi. Tapi, tidak mungkin. Tidak aktif dapat menjalankan perintah Ares. Itu karena, kekuatan tentara skeleton yang dipanggil dan dikendalikan oleh Ranker Necromancer milik Immortal. Secara khusus, Feradin merusak pemandangan. Death Knight Feradin tidak sama destruktifnya dengan Death Knight Agnus. Tapi, itu lebih halus. Agnus mengendalikan dua Death Knight dan dua Lik pada saat yang sama. Sementara, Feradin hanya fokus pada satu Death Knight. Ini adalah kekuatan Feradin. Scott tidak bisa mengabaikan kehilangan pasukan yang semakin besar, dan mencoba mengubah medan perang. Dia memutuskan untuk berkonsentrasi melawan Feradin, dengan seluruh kekuatannya. Feradin menyipitkan matanya, saat dia memblokir serangan itu.
Tidak menyenangkan melihat ide rendahmu. Aku akan mengubahnya, ketika aku mendapat tiket ganti ide. Caeng. Caeng. Death Knight Feradin dan pedang Scott bertabrakan di udara, beberapa kali. Keduanya saling memukul, akhirnya mengarah pada kerugian Scott. Death Knight terus dipulihkan dengan kekuatan sihir Feradin, sementara Scott tidak dapat mengatasi keterbatasan stamina pemain. Raja Overgearet dan Dewa Perang berada dalam krisis. Kekuatan yang Agnus luar biasa. Para penonton sekarang menyadarinya.